Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftisyam dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi dengan NIM 220215421101. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan tentang usaha tani dan agroindustri. Menurut Mazhar 1968, usaha tani pertanian adalah rakyat yang berasal dari kata farm. Dalam bahasa Inggris, Mazhar memberikan definisi farm adalah satu tempat atau sebagian dari permukaan bumi yang dimana pertanian diselenggarakan oleh seorang petani tertentu. Apakah ia seorang pemilik, penyangkap, atau manajer yang digaji, atau usaha tani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat pada tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang dilakukan atas tanah itu, sinar matahari, bangunan-bangunan yang diberikan atas tanah itu, dan sebagainya. Ada beberapa petani yang kecil didefinisikan, yaitu petani yang dapat pendapatannya rendah atau kurang dari setara 240 kg beras per kapita per tahun. Yang kedua, petani yang memiliki lahan sempit, yaitu lebih kecil dari 0,25 hektar lahan sawah untuk di Pulau Jawa atau 0,5 hektar di luar Pulau Jawa. Yang ketiga, petani yang kurang modal atau yang memiliki tabungan yang terbatas. Yang keempat, petani yang memiliki pengetahuan terbatas dan kurang dinamis. Kemudian ada dampak dari agroindustri melalui tiga lensa berbeda. Yang pertama itu efek langsung pada pertanian dan industri pasokan hulu. Yang kedua, efek hilir langsung pada pemrosesan, distribusi, dan kegiatan komersial terkait dalam rantai pasokan agroindustri. Dan yang ketiga, efek tidak langsung seperti pertumbuhan pendapatan dan perubahan struktur lainnya. Kemudian peran agroindustri dalam pembangunan ekonomi. Agroindustri sangat berperan dalam pembangunan ekonomi karena meningkatkan kualitas hasil pertanian, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial. Agroindustri umumnya sebagai landasan dari sektor manufaktur di negara berkembang karena merupakan sektor yang sangat menentukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kemudian tantangan untuk sektor agroindustri yang berkelanjutan itu, masa depan agroindustri di negara berkembang tidak pasti, namun ada banyak peluang dan pemanfaatan yang bisa diambil dari agroindustri. Tantangan untuk sektor agroindustri yang berkelanjutan, masa depan agroindustri di negara berkembang tidak pasti, namun ada banyak peluang dan banyak manfaat yang bisa diambil dari agroindustri. Namun pada saat yang sama, jika proses agroindustri tidak diarahkan dengan tepat, mengakibatkan dampak negatif dan dampak positif ke depan. Melihat pengalaman positif dan negatif serta keberhasilan dan kegagalan sehingga saat ini, dan menetapkan arah strategis yang melayani kebutuhan negara berkembang dan konsumen yang mereka layani di seluruh dunia. Ada Ganier, Stam, and Pisfer 2009. Kemudian implikasi pengembangan agroindustri. Pengembangan agroindustri di pedesaan diarahkan untuk mengatasi permasalahan pengangguran, untuk menyerap kelebihan tenaga kerja sektor pertanian dan pengentasan kemiskinan. Disesuaikan untuk dengan agroindustri skala kecil rumah tangga. Untuk diperlukan komitmen pemerintah yang kuat dalam bentuk dukungan kebijakan kemitraan antara agroindustri skala besar dan skala kecil atau skala rumah tangga, serta kebijakan pengaturan ruang lingkup kegiatan. Kemudian analisis agroindustri nilai tambah. Pengelolaan hasil pertanian sangat berperan penting dan meningkatkan nilai tambah, meningkatkan kualitas hasil, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan keterampilan produsen, meningkatkan kegiatan pengolahan hasil yang dijadikan kegiatan utama dalam mata rantai bisnisnya. Hal ini disebabkan karena pengolahan yang baik, maka nilai tambah barang pertanian menjadi meningkat karena barang tersebut mampu menerobos pasar, baik pasar
domestik maupun pasar luar negeri. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi saya tentang usaha tani dan agroindustri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.